Supreme Martial God Technique. Bab 1991-2000. Bab 1991 memasuki alam 59 kesengsaraan surgawi. Dia bertanya dengan cepat. Lonceng penciptaan ilahi menunjuk ke arah iblis kera di samping dan berkata, "Ini, pergilah. Aku akan mengajarimu metodenya. Kamu akan melakukannya nanti." Segera, lonceng penciptaan ilahi mengajari Xiao Jin cara melahap tubuh iblis kera untuk budidaya. Walaupun Xiao Jin bingung saat mendengarnya, dia bahkan tidak bisa memahaminya, dia merasa itu terlalu misterius. Tapi saya masih memahami langkah dasarnya. Entah bagaimana, dia bahkan tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang hal itu. Mulailah segera. Dan hasilnya juga signifikan. Meskipun selama periode Xiao Jin tidak bangun, hampir setengah dari tingkat kultivasi di tubuh iblis kera telah berlalu. Tapi masih banyak yang tersisa. Setidaknya, bagi Xiao Jin pada tahap ini, itu pasti bisa digambarkan sebagai sesuatu yang agung. Sebab, tak lama setelah Xiao Jin naik ke alam abadi, ia langsung ditangkap oleh orang-orang istana kera suci. Dengan kata lain, Xiao Jin telah berada di bawah kendali istana kera suci dalam beberapa tahun terakhir dan tidak punya waktu untuk berlatih sama sekali. Dan tingkat kultivasinya masih dalam kondisi setelah kenaikan. Tapi itu hanyalah negeri ajaib yang sesungguhnya. Dan iblis kera adalah eksistensi super pada tingkat 99 kesengsaraan. Meskipun sebagian kecil dari kekuatannya telah hilang, itu masih sebanding dengan orang kuat di tingkat transenden. Setidaknya itu adalah alam 5 atau 9 kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, Xiao Jin dengan panik melahap kekuatan kultivasi yang agung ini. Tentu saja karena kekuatan Xiao Jin sendiri terlalu rendah. Meski menelannya seperti ini, tidak akan menimbulkan reaksi balik padanya. Namun kecepatannya pasti relatif lambat. Karena selain meningkatkan kultivasinya, dia juga harus meningkatkan kekuatan fisiknya. Jadi, ini adalah proses yang awalnya hanya memakan waktu beberapa hari. Xiao Jin membutuhkan waktu hampir sebulan untuk menyelesaikannya. Dan bulan ini, Dewa Perang dan Lonceng Penciptaan Ilahi dengan sabar bersiaga. Tentu saja, alasan mengapa mereka begitu sabar adalah karena Wu Yun. Xiao Jin dalam kondisi ini tidak boleh diganggu dengan cara apapun. Bahkan tidak diganggu oleh burung yang terbang. Jika tidak, hidup Anda akan langsung dalam bahaya. Namun, penantian selama sebulan ini sangat menyakitkan bagi Wu Yun dan orang lain yang menunggu di Istana Phoenix Emas. Awalnya, Wu Yun mengira semuanya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Namun setelah beberapa hari, tidak ada kabar, dan dia menduga dia mungkin bisa kembali setelah menunggu sekitar 10 hari. Namun baru sebulan penuh kemudian Istana Phoenix Emas, yang hancur akibat perang, telah dipulihkan. Adapun beberapa murid Istana Phoenix Emas yang tersisa karena terlalu banyak korban, mereka juga menerima sejumlah besar ekspansi dalam bulan ini. Dapat dikatakan bahwa bahkan Istana Phoenix Emas, yang hampir hancur, telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Namun masih belum ada kabar dari Wu Shen dan lainnya. Hati Wu Yun juga berubah dari penuh percaya diri pada awalnya menjadi khawatir. Dia mulai khawatir sesuatu akan terjadi pada Wu Shen dan yang lainnya. Beberapa kali, Wu Yun ingin keluar dan mencari. Namun pada akhirnya dia menahannya. Karena dia tidak tahu kapan Martial God dan yang lainnya akan kembali. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu kemana mencarinya. Sebelum pergi, Dewa Perang tidak meninggalkan jejak apapun untuknya. Dalam keputusasaan, saya hanya bisa terus menunggu dengan gelisah. Dan di sisi lain pegunungan. Akhirnya, seiring dengan serangkaian suara nafas kecil, Xiao Jin akhirnya menyelesaikan melahapnya. Dia mengatur napasnya untuk terakhir kalinya, lalu perlahan membuka matanya. Dan apa yang dia miliki adalah bahwa dia telah secara langsung melintasi selusin alam besar dari alam abadi sejati pada awalnya, dan melonjak hingga tingkat 5 atau 9 kesengsaraan surgawi. Dalam satu gerakan, dia melonjak ke lebih dari selusin alam. Langkah ini bisa dianggap sebagai peluang luar biasa. Sepanjang sejarah kultivasi, akan sulit menemukan beberapa orang seperti itu. Tentu saja, meski Xiao Jin sudah bangun.
Namun baik Dewa Penciptaan maupun Dewa Perang tidak berniat membawanya pergi dari tempat ini secara langsung. Karena mereka tahu masih ada malapetaka. Setelah 99 dan 81 tingkat kesengsaraan guntur, ada 9 hingga 99, 9 kesengsaraan surgawi. Di setiap alam kesengsaraan surgawi, seseorang harus selamat dari kesengsaraan guntur. Oleh karena itu, pada saat ini, Xiao Jin harus selamat dari 5 kesengsaraan guntur antara tanggal 19 dan 59 sebelum dia dapat menyelesaikan kultivasinya sepenuhnya. Xiao Jin sudah siap. Gelombang kekuatan yang kuat meresap ke seluruh tubuhnya. Dia sedang menunggu guntur datang. Lonceng penciptaan ilahi dan dewa perang menyingkir jauh-jauh, menatap awan petir yang perlahan berkumpul di langit. Namun, tak satu pun dari mereka mengkhawatirkan Xiao Jin. Mereka dapat melihat bahwa dilihat dari aura yang mengalir di tubuh Xiao Jin saat ini, selamat dari kesengsaraan surgawi ke-19 hingga ke-59 bukanlah hal yang mudah, tetapi tidak akan ada masalah. Mereka hanya perlu menunggu lebih lama lagi. Segera, guntur meledak di langit. Guntur pertama dari 9 kesengsaraan surgawi jatuh. Ini hanyalah kesengsaraan guntur yang paling mudah dan terlemah yang harus dihadapi Xiao Jin. Xiao Jin dengan mudah membawanya. Kemudian, yang kedua, yang ketiga. Suara keras terdengar dari langit ke bumi. Tekanan guntur menyelimuti seluruh daratan. Awan petir yang mengerikan sangat besar. Segera, 4 alam kesengsaraan surgawi di depan dengan mudah diatasi. Hanya tersisa 5 atau 9 kesengsaraan surgawi terakhir. 59 kesengsaraan surgawi, total 49 petir. Saat kekuatan guntur berangsur-angsur meningkat, kondisi Xiao Jin menjadi semakin sulit. Tapi itu masih dalam jangkauan yang bisa dia tanggung. Akhirnya, dengan ledakan terakhir, langit runtuh. 59 kesengsaraan surgawi telah berakhir. Kondisi Xiao Jin sedikit memalukan. Tapi semuanya nyaris meleset. Dia selamat, dan Xiao Jin berhasil menjadi orang yang super kuat, eksistensi di alam kesengsaraan surgawi 5 ke 9. Dua senior, Anda menyebutkan kakak laki-laki tertua saya sebelumnya. Di mana kakak laki-laki tertua saya? Kalimat pertama setelah menyelesaikan kesengsaraan adalah bertanya pada Wu Yun. Terlihat betapa Xiao Jin sangat merindukan Wu Yun di dalam hatinya. Mengenai hal ini, lonceng penciptaan dan dewa perang juga tersenyum tak berdaya. Penjelasan singkat, sekelompok 3 orang terbang menjauh. Dia terbang menuju ke arah istana Golden Phoenix. Bab 1992 Rencana Dewa Perang. Namun, Wu Yun, yang sedang menunggu di istana Phoenix Emas saat ini, tidak tahu bahwa mereka sedang dalam perjalanan pulang. Waktunya semakin lama, dan Wu Yun menjadi semakin cemas saat dia menunggu. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka sudah lama tidak kembali, pasti ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Wu Yun berkata kepada Jin Moli dengan cemas di dalam kamar. Xiao Shenlong juga ada di sana. Selama periode ini, karena Xiao Jin belum kembali dan hidup atau matinya tidak pasti, dia tidak berniat untuk berlatih. Setelah mendengar Wu Yun berkata bahwa dia ingin keluar dan mencari, Shenlong kecil langsung setuju. Saudaraku, aku ikut denganmu. Hanya Jin Moli yang membujuk mereka berdua untuk tidak terlalu cemas untuk saat ini. Bukan karena dia tidak memiliki kekhawatiran di dalam hatinya, tapi karena dia adalah yang tertua dan berpikir lebih komprehensif. Mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, Wu Yun dan Xiao Shenlong tidak boleh keluar untuk mencari. Lagi pula, jika mereka keluar untuk mencarinya, mereka bahkan tidak punya arah. Tapi Wu Yun bersikeras pada idenya sendiri. Meski dia juga merasa perkataan Jin Moli masuk akal, dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menunggu dengan cemas jelas merupakan siksaan terbesar bagi hati. Namun, saat mereka mulai berdebat tentang hal itu, di luar, tiba-tiba ada pengumuman. Laporkan. Ketua istana, ada 3 orang super berkuasa di luar yang datang ke istana Phoenix Emas. Mereka bilang ingin mencari senior Wu Yun dan sedang menunggu di ruang pertemuan. Orang yang melaporkan ini adalah seorang murid baru yang baru saja direkrut ke istana Phoenix Emas. Murid baru yang baru mulai disebut senior Wu Yun, dan itu masuk akal. Namun,
Laporannya membuat ketiga Wu Yun mengerutkan kening. 3 pria super kuat, mencariku. Wu Yun bertanya ragu. Namun tak lama kemudian, kegembiraan muncul di matanya. Lalu dia melihat ke arah Xiao Shenlong dan Jin Moli. Tentunya, Xiao Shenlong dan Jin Moli juga memiliki tebakan yang sama dengan Wu Yun. Mereka kembali, kata Wu Yun bersemangat. Segera, dia melangkah menuju ruang pertemuan. Shenlong kecil dan Jin Moli mengejarnya. Namun meski begitu, meski spekulasi di hati saya sudah sangat dekat, namun masih ada rasa cemas dan ragu. Lagi pula, para murid yang diberitahu sedang membicarakan tentang 3 pria super berkuasa. Dewa perang dan lonceng penciptaan ilahi secara alami tidak perlu diperkenalkan lagi. Tetapi tingkat kultivasi Xiao Jin belum banyak dipraktikkan sejak dia naik ke dunia abadi, dan selalu diam di tempatnya. Jika itu benar-benar Xiao Jin, bagaimana dia bisa disebut orang yang super kuat? Dengan spekulasi dan kegelisahan, Wu Yun dan 3 lainnya dengan cepat bergegas ke ruang pertemuan. Saat mereka melihat 3 orang menunggu di ruang pertemuan, semua keraguan terhapuskan. Itu mereka, itu benar-benar mereka. Tuan, bajingan tua, Xiao Jin. Wu Yun adalah orang pertama yang bergegas ke ruang pertemuan. Setelah memberi hormat kepada Dewa Perang dan lonceng penciptaan ilahi, dia berjalan lurus menuju Xiao Jin. Di belakangnya, naga dewa kecil juga memberi hormat kepada Dewa Perang dan Dewa Penciptaan, lalu melangkah menuju Xiao Jin. Dia berkata dengan nada bersemangat, "Monyet, ini benar-benar kamu benar-benar telah bangkit." Adapun Jin Moli, dia juga memiliki senyuman di wajahnya. Namun karena dia belum mengenal Xiao Jin, dia tidak begitu bersemangat seperti Wu Yun. Saudaraku, Shenlong kecil. Xiao Jin juga sangat gembira saat dia melihat Wu Yun dan Shenlong kecil. Melangkah ke depan, ketiga bersaudara itu berpelukan erat. Ngomong-ngomong, mereka bertiga sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kepedulian yang tak ada habisnya terhadap satu sama lain. Kini setelah kami akhirnya bertemu, pikiranku yang dipenuhi pikiran berubah menjadi pelukan erat. Saat bertemu satu sama lain, mereka bertiga mengobrol bersama selama beberapa jam. Dari seluruh dunia, Anda dan saya dapat membicarakan segala hal yang kita lihat dan dengar. Saat berbicara tentang pertemuan tersebut, Wu Yun juga memecahkan semua keraguan Xiao Jin. Tentu saja, pengalaman naga kecil dan suka duka yang dialami Wu Yun selama ini dibahas dengan sangat detail. Selama periode waktu ini, tidak ada seorang pun, termasuk Dewa Perang dan lonceng penciptaan ilahi, yang datang mengganggu mereka. Namun, selama mereka bersama, Dewa Perang dan lonceng penciptaan ilahi juga mulai mendiskusikan jalan yang harus diambil selanjutnya. Dan jalan ini adalah rencana Dewa Perang. Rencana ini adalah agar Dewa Perang menyingkirkan situasi yang dikendalikan oleh orang lain. Dia tidak bersedia menjadi pion siapapun. Oleh karena itu, dia harus mengambil jalan yang tidak dapat direncanakan oleh siapapun. Di dalam kamar, setelah mendengar tentang rencana Dewa Perang, lonceng penciptaan ilahi mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, "Dewa Perang, apakah Anda yakin? Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini?" "Ya." Dewa Perang mengangguk. "Ketika kita bertemu hari itu, tebakan saya terkonfirmasi dari itu nada suara seseorang. Meskipun saat ini tidak mungkin untuk mengetahui mengapa mereka melakukan ini, atau apa tujuan mereka. Namun, tidak peduli apa tujuan mereka, apakah itu baik atau jahat, aku, Wu Lingtian, tidak bisa menjadi pion dari yang lain. Karena kamu telah memutuskan, aku tidak akan membujukmu lagi." Lonceng penciptaan ilahi berkata perlahan. "Wu Yun, aku serahkan padamu untuk menjagaku," kata Wu Shen. "Jangan khawatir, ini hanya negeri dongeng. Meskipun ada orang yang lebih kuat dariku, hanya ada segelintir dari mereka." Lonceng penciptaan ilahi penuh percaya diri. Senja. Tak bisa bicara. Malam itu, fluktuasi energi yang kuat datang dari kamar Dewa Perang. Namun tak lama kemudian mereda lagi. Sesaat kemudian, di langit di kejauhan, celah ruang terbuka. Jauh di dalam celah angkasa, sepertinya ada iblis tak berujung yang mengeluarkan suara yang membuat jantung berdebar-debar. Namun, suara-suara ini berangsur-angsur menghilang saat celah ruang tertutup. Keesokan paginya,
Lonceng penciptaan ilahi membangunkan Wu Yun dan ketiga saudara laki-lakinya. Wu Yun, tuanmu sudah menunggu. Ayo, saatnya menemani tuanmu jalan-jalan. Ya, Wu Yun mengangguk. Lalu dia melihat ke arah Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Bab 1993 Rumah Iblis. Saudara-saudara, mohon tinggal di Istana Phoenix Emas untuk sementara waktu. Saya harus mengurus urusan guru. Setelah Wu Yun selesai berbicara, Xiao Jin dan Xiao Shenlong segera berkata serempak. Saudaraku, kami bersamamu. Tapi, tidak apa-apa, biarkan mereka berkumpul. Wu Yun ingin menolak, tetapi lonceng penciptaan ilahi mengangguk setuju. Setelah mendengar kata-kata ini, baik Xiao Shenlong, Xiao Jin, dan bahkan Wu Yun benar-benar bahagia. Wu Yun juga ingin bersama kedua saudara laki-lakinya. Tapi bagaimanapun juga, dia pergi bersama tuannya untuk membalaskan dendam istri majikannya. Xiao Jin mudah untuk diucapkan, tetapi tingkat kultivasi Xiao Shenlong agak rendah, dan dia baru berada di awal dao besar. Tetapi jika jam penciptaan ilahi mengangguk, maka semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih senior. Xiao Shenlong dan Xiao Jin menyerahkan tangan mereka secara bersamaan. Wu Yun juga tersenyum senang. Ayo pergi, kata Dewa Penciptaan Zong. Segera, sekelompok orang mengucapkan selamat tinggal kepada Jin Moli dan meninggalkan istana Golden Phoenix. Adapun Dewa Perang, dia sudah menunggu di luar istana Phoenix Emas. Tuan, Dewa Bela Diri, melihat Dewa Bela Diri, Wu Yun dan Xiao Jin memberi hormat satu demi satu. Dewa Perang melambaikan tangannya tapi tidak berkata apa-apa. Saat dia hendak memulai perjalanannya, lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba berbicara. Wu Yun, ayo kita pergi ke aula monyet suci dulu. Jenazah orang tua monyet kecil ini masih, mungkin karena takut Xiao Jin akan merasa tidak nyaman, lonceng penciptaan ilahi tidak menyelesaikan kata-katanya. Benar saja, setelah mendengar kata-kata tersebut, ekspresi Xiao Jin langsung dipenuhi kesedihan. Wu Yun juga sedih. Saya harus pergi, tetapi tuan. Saat dia berbicara, Wu Yun memandang Dewa Perang. Dewa Perang masih tidak berbicara dan mengangguk ringan. Ayo pergi, kata lonceng penciptaan ilahi. Kemudian, bersama dengan Dewa Bela Diri, mereka berjalan menuju tempat di mana kuil monyet suci berada. Wu Yun dan mereka bertiga melangkah mengikuti. Namun, orang lain mungkin tidak merasakan hal ini, tetapi Wu Yun merasakannya. Saat ini, entah kenapa, Wu Yun selalu merasa ada yang tidak beres dengan Dewa Perang. Hanya saja saya tidak tahu apa yang salah. Dia mengerutkan kening dan tidak terlalu memikirkannya. Karena dia tahu jika ada sesuatu yang salah dengan Dewa Perang, orang pertama yang menemukan masalahnya adalah lonceng penciptaan ilahi. Karena lonceng penciptaan ilahi tidak disebutkan, tebakannya mungkin terlalu mengkhawatirkan. Segera, sekelompok orang tiba di atas kuil monyet suci. Ini masih reruntuhan kuil kera suci. Melihat pemandangan seperti itu, Xiao Jin tertegun sejenak. Lagi pula, terakhir kali saya datang ke sini, tidak seperti ini. Namun, Wu Yun sudah memberitahu Xiao Jin tentang keseluruhan ceritanya. Oleh karena itu, Xiao Jin tidak terlalu terkejut. Setelah tinggal sebentar, dia langsung menuju dunia bawah tanah di belakang gunung. Wu Yun dan Xiao Shenlong mengikuti dari belakang. Lonceng penciptaan ilahi dan Dewa Perang tidak menyusul. Di dunia bawah tanah, Xiao Jin dengan cepat menemukan ruangan batu dan mayat orang tuanya. Ayah, ibu, teriak Xiao Jin dengan air mata berlinang. Dengan sentakan, dia berlutut, air mata mengalir di wajahnya. Tapi itu hanya air mata. Xiao Jin tidak bersikap terlalu kasar, bahkan setelah memanggil ayah dan ibunya, dia bahkan tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin karena saya sudah siap secara mental. Wu Yun dan Xiao Shenlong berdiri di belakang Xiao Jin tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menemaninya dengan tenang. Sekitar 1/4 jam penuh kemudian, Xiao Jin tiba-tiba jatuh ke tanah, bersujud 3 kali di depan mayat orang tuanya. Kemudian dia kembali menghadap Wu Yun dan berkata, "Saudaraku, aku ingin menguburkan jenazah orang tuaku di gunung belakang. Meskipun bajingan inilah yang membunuh orang tuaku, bagaimanapun juga, tempat ini ditinggalkan oleh para leluhur klan monyet suciku.
Tanah leluhur kami dikuburkan di sini berarti daun-daun yang berguguran telah kembali ke akarnya. Saya pikir orang tua saya juga ingin dimakamkan di sini. Ya, Wu Yun mengangguk. Segera, dia dan Xiao Jin masing-masing mengambil jenazah orang tuanya. Segera, Xiao Jin menemukan tempat yang bagus untuk makam itu. Sebuah lubang kuburan digali, dan setelah upacara penguburan sederhana, jenazah orang tuanya ditempatkan di dalamnya. Xiao Jin melakukan semua ini dalam keadaan sangat tenang. Begitu tenang sehingga Wu Yun bahkan sedikit mengkhawatirkan Xiao Jin. Namun kondisi Xiao Jin terlihat sangat baik dan normal. Tumbuh dewasa, mungkin Xiao Jin sudah benar-benar dewasa. Wu Yun berpikir dalam hati. Tanpa disadari, status Xiao Jin di dalam hatinya telah berubah dari monyet kecil yang tidak mengerti apapun dan pemarah menjadi orang dewasa sejati. Setelah menyelesaikan semuanya, Wu Yun dan ketiga saudara laki-lakinya membungkuk hormat sebanyak 3 kali kepada mayat orang tua Xiao Jin. Kemudian, mereka bertiga kembali ke lonceng penciptaan ilahi dan dewa perang yang sedang menunggu di luar. Apakah sudah selesai? Tanya lonceng penciptaan ilahi. Selesai. Wu Yun mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Selanjutnya, pergi ke rumah iblis. Dewa pencipta Zong berkata, ini adalah perhentian pertama untuk membalaskan dendam istrimu. Ketika kata-kata itu jatuh, dewa penciptaan dan dewa perang sudah pergi lebih dulu. Wu Yun dan 3 lainnya mengikuti dari belakang. Rumah iblis terletak di bagian utara alam iblis, di pedalaman pegunungan. Ribuan tahun yang lalu, mereka mengalami masa kemakmuran. Itu juga pernah menjadi kekuatan terkemuka di dunia iblis. Namun, seiring dengan layunya bakat generasi muda, rumah iblis secara bertahap menjadi kelas 2. Ia hanya bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 2. Namun, meski begitu, Demon Mansion masih berusaha sekuat tenaga untuk bersiap mendaki. Mereka masih berharap untuk mengulangi kejayaan ribuan tahun yang lalu dan kembali ke posisi teratas dunia iblis. Namun, harapan mereka ternyata tidak terwujud. Karena hari ini akan menjadi akhir mereka. Penghancuran total kiamat. Bab 1994, Genosida. Pada hari ini, di luar rumah iblis, langit cerah dan matahari bersinar hangat. Semuanya berkembang seperti biasa. Para murid di mansion sedang berlatih seni bela diri, berkompetisi dalam seni bela diri, berlatih dalam pengasingan, atau melakukan tugas. Tampaknya semuanya berjalan normal. Penguasa rumah iblis, Mo Yang, bekerja dengan manajemen senior istana untuk merencanakan 100 tahun ke depan. Mereka ingin mengembalikan kejayaan rumah iblis dalam rencana 100 tahun ini dan mengembalikannya ke kejayaannya 1000 tahun yang lalu. Namun, mereka tidak pernah memikirkan hal itu. Hari ini akan menjadi akhir mereka. Matahari terik berada di langit, dan di atas kehampaan, 5 sosok datang dari langit. Itu adalah Wu Shen dan Wu Yun. Mereka di sini untuk memusnahkan klan, jadi mereka tidak menyembunyikan apapun. Budidaya 5 orang semuanya meledak dan tersapu. Tentu saja, di antara kelimanya, budidaya Shenlong kecil tampak agak rendahan. Bagaimanapun, dia baru saja mulai mencapai hal-hal besar. Adapun orang terkuat di rumah iblis, ada 3 makhluk yang telah mencapai tingkat 29 kesengsaraan surgawi. Kekuatan mereka secara keseluruhan sebenarnya tidak lemah. Hanya saja mereka menemukan keberadaan yang tidak mampu mereka ganggu. Lonceng penciptaan ilahi, alam 99, tahap akhir. Wu Yun berada di tingkat ke-6 atau ke-9, di puncak, dan kekuatannya sebanding dengan tingkat ke-8 atau ke-9. Xiao Jin, wilayah Wu Jiu. Karena dia berasal dari garis keturunan binatang suci, kekuatan tempurnya juga dapat melintasi alam yang luas, setidaknya cukup untuk membunuh para pembudidaya di alam ke-6 dan ke-9. Adapun Dewa Perang, tidak ada yang tahu persis apa kekuatannya. Lebih kuat dari lonceng penciptaan ilahi. Diperkirakan itu seharusnya mencapai puncak alam 99. Tapi di mana batas atasnya, saya khawatir hanya dia sendiri yang tahu. Mungkin dia telah mencapai titik di mana dia hanya selangkah lagi untuk naik ke alam dewa. Tentu saja ini bukan fokusnya adalah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Momen ketika kelima pria itu jatuh dari kehampaan dengan momentum besar dan muncul di atas rumah iblis. Gila,
mendidih, gemetar. Seluruh rumah iblis berada dalam kekacauan total. Terutama orang yang paling berkuasa di antara mereka, seluruh tubuhnya terbungkus cahaya keemasan. Tampaknya lebih mempesona daripada bulan terang di langit. Dan, bukan hanya dia, tapi beberapa orang di sampingnya. Ada 3 makhluk lagi yang tidak mampu mereka sakiti. Semua orang di rumah iblis ketakutan. Memang benar, dengan barisan seperti itu, apalagi Demon Mansion belaka. Terlepas dari apakah itu kekuatan apapun di dunia iblis, seperti Istana Phoenix Emas, yang baru-baru ini menjadi terkenal di dunia iblis, saya khawatir itu hanya akan bergetar. Mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan bergegas keluar rumah iblis untuk melihat ke atas, seolah-olah mereka sedang berziarah. Penguasa rumah iblis dan pejabat tingkat tinggi lainnya tidak berani mengabaikan siapapun. Mereka keluar sendiri. Tentu saja, mereka masih belum mengetahui tujuan perjalanan Wu Yun. Meski dilihat dari postur di depanku, orang-orang di udara mungkin datang dari niat buruk. Namun mereka tidak berani melakukan strategi penanggulangan apapun. Karena mereka tahu bahwa saat ini, menghadapi orang kuat seperti itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar rumah iblis, penguasa rumah iblis memimpin semacam murid rumah iblis, berlutut dan memberi hormat. Saya tidak tahu dari mana para senior datang, tapi saya harap Anda dapat memberi tahu saya. Dengan cara ini, saya, Mo Yang, dari Demon Mansion, dapat mengetahui nama semua senior dan menyambut mereka. Mo Yang suaranya nyaring, dan di saat yang sama, juga penuh rasa kagum dan takut. Selamat datang. Oh, tidak perlu, hari ini kita di sini untuk memusnahkan klan. Dewa bela diri, yang tidak berbicara sejak meninggalkan sekte Tianhuang, akhirnya berbicara. Nada suaranya sangat dingin. Tidak ada keraguan bahwa perkataan Dewa Perang membuat semua orang di bawah merasa terkejut. Meskipun mereka telah lama menyadari bahwa Wu Shen dan yang lainnya datang dengan niat buruk. Tapi dia tidak pernah menyangka orang-orang ini akan memusnahkan klan begitu mereka tiba. Pada saat ini, semua orang di rumah iblis memiliki kulit kepala mati rasa dan keringat dingin di sekujur tubuh mereka. Ketakutan akan kematian membayangi kepala mereka. Bagaimanapun, dia adalah penguasa istana. Setelah hening beberapa saat, Mo yang berkata dengan berani, "Senior, apakah ada kesalahpahaman di sini? Dalam beberapa ratus tahun terakhir, rumah iblisku jarang menyinggung perasaan orang lain. Aku tidak tahu mengapa senior ingin mempermalukanku. Iblis seperti ini, rumah iblis, malu." Wajah Dewa Bela Diri tiba-tiba berubah dingin. Cahaya keemasan yang menakutkan itu menyapu seluruh rumah iblis. Tekanan mengerikan menyelimutinya. Beberapa dari mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah langsung muntah darah dan terluka parah. Dan bahkan Mo yang gemetar dan kesulitan bernapas. Apakah kamu masih ingat Lian Ji, yang dipaksa ke dalam situasi putus asa olehmu 1000 tahun yang lalu? Lian Ji. Siapakah Lian Ji? Dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh kami. Untuk sesaat, di ketakutan semua orang, segala macam pemikiran muncul diskusi. Jelas sekali, seiring berjalannya waktu, para murid telah berubah satu demi satu, dan mereka tidak lagi mengetahui apapun tentang Lian Ji. Namun, mereka tidak mengetahuinya, tetapi beberapa orang mengetahuinya. Dan orang dalam ini adalah Mo Yang, pejabat senior dari rumah iblis. Tentu tidak semuanya pernah mengalami apa yang terjadi saat itu. Namun di antara mereka pasti ada 1 atau 2 orang tua yang pernah mengalaminya. Tidak jarang mereka mengasingkan diri selama ribuan tahun. Karena tidak semua orang adalah Wu Yun, dan tidak semua orang adalah Dewa Perang. Baik Wu Yun dan Wu Shen mencapai tingkat di luar jangkauan orang biasa hanya dalam beberapa tahun. Tapi saya tidak tahu berapa banyak orang yang tinggal di tempat yang sama selama ribuan tahun. Oleh karena itu, di antara pejabat senior Demon Mansion ini, pasti ada seseorang yang pernah mengalami apa yang terjadi saat itu. Saat aku mendengar kata Lian Ji, dia langsung membeku di tempatnya. Dan orang dalam ini adalah Penatua Agung Rumah Iblis saat ini, Mo Laohei. Bab 1995 Banyak hal telah terjadi di dunia iblis, kembali ke dunia peri. Dalam benak Mo Laohei, potongan-potongan dari apa yang terjadi saat itu mulai muncul.
Dia ingat dengan jelas bahwa saat itu, Lian Ji melarikan diri dan setelah kembali dari dunia peri, dia dikatakan memiliki hubungan cinta dengan seorang jenius tertentu di dunia peri. Pada saat itu, dunia iblis dan dunia peri masih jauh dari harmonis seperti sekarang. Setelah mendengar ini, dia segera memperlakukan Lian Ji sebagai pengkhianat dan tidak berhenti sampai dia dipaksa masuk ke dalam jurang. Tapi siapakah orang-orang ini? Tiba-tiba, Mo Laohei tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya tertuju pada Dewa Perang. Mungkin dia tidak mengenal Dewa Perang, tapi dia pernah mendengar tentang cahaya emas ini. Dia pernah mendengar bahwa jenius yang jatuh cinta pada Lian Ji di dunia abadi memiliki cahaya keemasan ketika dia menggunakan teknik yang dia praktikkan. Ya, itu kamu di sini. Seru Mo Laohei putus asa. Mungkin dia tidak tahu bahwa dalam 1000 tahun terakhir, Dewa Perang telah pergi ke domain dewa dan terlahir kembali. Mungkin dia juga mengira Dewa Perang harus berlatih keras selama ribuan tahun sebelum dia datang untuk membalas dendam. Tapi tidak peduli apa, disadari atau tidak, itu tidak bisa mengubah hasilnya. Tidak peduli bagaimana dewa bela diri sampai pada titik ini, dia adalah eksistensi yang tidak boleh mereka ganggu. Dan teriakannya membuat semua murid rumah iblis yang ragu-ragu semakin bingung. Mata semua orang tertuju pada Mo Laohei. Terutama Mo Yang. Padahal, meski dia adalah penguasa istana. Tapi bahkan Mo Yang tidak tahu banyak tentang masalah ini. Meskipun tercatat dalam buku sejarah Demon Mansion, dia juga pernah melihatnya. Namun yang saya lihat hanyalah catatan yang tidak jelas. Dia hanya tahu bahwa 1000 tahun yang lalu, ada orang seperti Lian Ji di rumah iblis, dan dia juga tahu apa yang mungkin terjadi. Namun situasi spesifiknya tidak jelas. Elder Hei, ada apa? Apakah kamu mengenali mereka? Mo yang bertanya. Ya, itu dia. Dia di sini untuk membalaskan dendam Lian Ji. Saat itu aku berkata bahwa meskipun Lian Ji salah, kejahatannya tidak layak dihukum mati, tetapi mereka tidak mendengarkan. Retribusi, retribusi. Mo Laohei melakukannya tidak menjawab pertanyaan Mo Yang. Pada saat ini, dia menatap Dewa Perang dengan sangat ketakutan, gemetar, dan bahkan berbicara, dia gemetar. Oh, mati. Dewa Perang tidak berbicara omong kosong. Saya tidak berpikir apakah orang-orang ini pantas mati atau tidak. Dia bukan orang jahat, tapi jelas dia juga bukan orang baik. Jika dia orang baik, dia tidak akan pernah menjadi orang terkuat di alam dewa saat itu. Karena setiap orang terkuat pasti pernah mendaki gunung mayat dan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya. Jangan main-main denganku, aku tidak akan menyakitimu. Tetapi jika Anda berani macam-macam dengan saya, Anda harus membayar harganya 100 kali lipat atau bahkan 1000 kali lipat. Jika musuh sudah tiada, maka keturunan musuhlah yang akan melunasi utangnya. Jika orang-orang ini selamat hari ini, siapa yang mampu membalas penderitaan Lian Ji selama ribuan tahun di bawah jurang maut? Kematian. Kata kematian yang dingin keluar dari mulut dewa bela diri. Cahaya keemasan yang menakutkan menyapu, menutupi langit. Jeritan dan tangisan kesakitan tidak ada habisnya. Adegan itu sangat tragis. Juga, dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa napas, tidak ada seorang pun di antara ratusan orang di rumah iblis yang selamat. Semuanya meninggal secara tragis. Mungkin sebagian besar orang belum mengetahui penyebab kematian mereka. Tapi itu tidak penting lagi. Inilah harga yang harus mereka bayar. Ini adalah hukuman yang pantas mereka terima karena memaksa Lian Ji menderita di bawah jurang selama ribuan tahun. Ayo pergi ke tempat selanjutnya. Kata Martial God dengan tenang, lalu tubuhnya bergoyang dan menghilang dari tempat itu. Lonceng penciptaan ilahi ragu-ragu sejenak dan kemudian mengikutinya. Wu Yun, Xiao Jin, dan Xiao Shenlong tertinggal. Melihat mayat tragis di bawah, saya merasa sedikit campur aduk. Jika Anda mengatakan mereka pantas mati, orang-orang ini memang pantas mati. Siapa yang mengizinkan mereka dilahirkan di rumah iblis? Namun jika Anda mengatakan Anda tidak boleh mati, ada alasan mengapa Anda tidak boleh mati. Lagi pula, kebanyakan dari mereka tidak ikut serta dalam pengejaran Lian Ji. Aku bahkan tidak tahu ada hal seperti itu. Namun, alasannya memang seperti itu. Siapa yang mengizinkan mereka dilahirkan di rumah iblis? Setelah berdiam sejenak,
Wu Yun memisahkan api ungu dan bulu merah di tubuhnya dari budidaya rekan praktisi Hu. Menyebarkan selembar api, membakar tubuh semua orang di bawah. Ini dapat dianggap sebagai Wu Yun menggantikan dewa perang dan memberikan keselamatan terakhir kepada mereka yang belum berpartisipasi dan tidak mengetahui kebenaran. Api abadi membakar dan membakar 7 jiwa. Biarlah mereka bereinkarnasi secepatnya, agar mereka tidak menjadi jiwa yang kesepian dan tidak pernah bereinkarnasi. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan dewa perang, mereka pergi ke beberapa tempat di dunia iblis. Di tempat-tempat ini, Lian Ji memberitahu dewa perang bahwa dia telah mencurahkan seluruh kekuatannya untuk mengejar dan membunuhnya. Namun, mereka semua adalah kekuatan kelas 2 yang mirip dengan Demon Mansion, jadi mereka sangat mudah untuk dibunuh. Tentu saja, sebagian besar orang dalam kekuatan ini, seperti rumah iblis, menderita tragedi genosida tanpa mengetahui apa yang terjadi. Seperti kata pepatah, jika ada sebab, pasti ada akibat. Seperti kata pepatah, pendahulu menanam pohon, dan keturunan menikmati keteduhan. Dan merekalah yang menimbulkan masalah bagi para pendahulunya, dan generasi mendatang akan menderita. Setelah beberapa hari pembantaian, urusan di dunia iblis hampir selesai. Langkah selanjutnya adalah pergi ke dunia peri. Omong-omong, dunia peri adalah sumber sebenarnya pada saat itu. Saat itu, Lian Ji tidak memiliki niat buruk dan tidak membawa pengaruh buruk apapun ke dunia peri. Dan dewa perang adalah jenius terkuat di dunia abadi saat itu. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia peri saat itu mengandalkan dewa perang untuk menopang kemunculannya. Hanya saja beberapa orang dengan niat baik menggunakannya untuk mengelabui Lian Ji dan menempatkannya dalam situasi ini. Kali ini, dewa perang bersumpah untuk membunuh semua orang itu tanpa membiarkan satu pun hidup. Demikian pula, jika mereka masih di sini, mereka harus membayarnya kembali. Dan jika mereka tidak ada lagi di sini, maka keturunan merekalah yang harus membayarnya kembali. Perhentian pertama yang mereka tuju adalah tempat dewa perang dan Lian Ji bertemu, dan tempat Lian Ji dianiaya. Xianwu Tiangong. Xianwu Tiangong bisa dikatakan sebagai kekuatan terkuat di dunia peri manusia. Mereka menguasai seluruh dunia peri manusia. Pada saat yang sama, mereka yang naik dianggap berstatus rendah dan lebih rendah dari mereka, sehingga mereka mendirikan penjara bagi mereka yang naik dan tidak diizinkan untuk benar-benar memasuki dunia abadi. Ini juga merupakan aturan yang ditetapkan oleh Surgawi Xianwu. Istana. Dan ini adalah pemilik istana Xianwu Tiangong. Itu adalah Kaisar Abadi Longtian. Dan ketika dia mendengar bahwa dia akan kembali ke dunia peri, Wu Yun juga cukup bersemangat. Pada awalnya, dia dipaksa dan diusir ke wilayah luas. Setelah beberapa kali hidup dan mati, dia datang ke dunia iblis. Pada awalnya, dia telah memutuskan bahwa suatu hari dia akan kembali ke dunia peri, demi dirinya sendiri dan untuk membatalkan apa yang disebut aturan para bajingan itu. Dia ingin semua ascendet tidak lagi terikat oleh penjara. Sekarang, saya akhirnya mendapatkan keinginan saya. Mungkin dengan kekuatannya sendiri, hingga saat ini pun masih sulit baginya untuk mencapai langkah tersebut. Namun, ada dewa perang, lonceng penciptaan ilahi, dan kedua saudara laki-lakinya. Kali ini, kita harus menggulingkan dekadensi dunia abadi dan melanggar peraturan penjara menjijikkan di istana surgawi Xianwu. Bab 1996 ada sesuatu di sana. Dari dunia iblis hingga dunia peri. Hal ini diperlukan untuk mendobrak penghalang antara keduanya dan kemudian membuka terowongan luar angkasa yang menghubungkan kedua dunia. Tentu saja, membuka terowongan luar angkasa yang menghubungkan dua dunia secara alami lebih sulit daripada membuka terowongan luar angkasa pada antarmuka yang sama. Bagi Wu Yun, yang saat ini tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol ruang, itu bahkan lebih sulit. Omong-omong, mengendalikan kekuatan ruang membutuhkan sejumlah kekuatan budidaya. Namun nyatanya, hal itu tidak ada hubungannya langsung dengan kekuatan diri sendiri. Sebaliknya, Anda perlu mengandalkan pemahaman Anda sendiri tentang kekuatan ruang. Alasan mengapa Wu Yun belum mengendalikan kekuatan ruang angkasa. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Itu hanya karena kecepatan dia berkultivasi sepanjang jalan terlalu cepat. Di sini, dengan mengandalkan kemampuan merebut tubuh, budidayanya telah meningkat pesat.
Oleh karena itu, meskipun kekuatannya telah meningkat, aspek kekuatan lainnya secara alami masih sangat kurang. Di waktu berikutnya, dia perlu perlahan-lahan menenangkan diri dan perlahan-lahan memahami berbagai kekuatan yang harus dipahami oleh seorang kultivator pada levelnya saat ini. Tentu saja proses ini tidak akan pernah terlalu singkat. Oleh karena itu, pada dasarnya mustahil bagi Wu Yun untuk memahami kekuatan ruang dalam waktu singkat. Namun, sekarang dia bersama Dewa Perang dan lonceng penciptaan ilahi. Tentu saja, dia tidak perlu lagi mempertimbangkan pekerjaan membuka terowongan luar angkasa. Ayo pergi ke dunia peri. Changhua, buka terowongan luar angkasa. Di depannya, Dewa Perang perlahan berbicara. Namun, yang membuat Wu Yun sedikit aneh adalah Dewa Perang sebenarnya ingin membuat jam dewa untuk membuka terowongan luar angkasa. Ini sungguh membingungkannya. Sebab, dilihat dari apa yang terjadi sebelumnya, terowongan luar angkasa yang dibuka oleh Dewa Perang lebih stabil dan mudah dibandingkan lonceng penciptaan ilahi. Dia bisa membukanya sesuka hati, tapi mengapa dia harus membiarkan lonceng penciptaan ilahi mengambil tindakan? Apalagi ada hal lain yang juga membuat Wu Yun merasa cukup aneh. Itu karena dia merasa sejak terakhir kali dia kembali, Dewa Perang sepertinya kurang berbicara. Dan itu sangat jarang. Meski sebelumnya, Martial God juga jarang berbicara. Tapi yang pasti tidak sedikit, Wu Yun selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi apa sebenarnya yang salah, dia tidak tahu. Apalagi dia sulit bertanya langsung. Bagaimanapun, itu adalah gurunya yang sangat dihormati. Selain itu, lonceng penciptaan ilahi, yang selalu ada di dekatnya, tidak menimbulkan pertanyaan apapun. Wu Yun hanya bisa menyimpan keraguan ini di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, lonceng penciptaan ilahi perlahan menekan keterampilan tangan, dan gelombang kekuatan kultivasi yang kuat melonjak menuju dinding gua luar angkasa di depan. Di dinding gua luar angkasa, garis-garis berfluktuasi. Tampaknya terowongan luar angkasa akan dipadatkan dan dibentuk. Namun, itu terjadi pada saat ini. Sebuah suara terdengar tiba-tiba, mengganggu pergerakan lonceng penciptaan ilahi. Tunggu. Semua orang sangat terkejut. Mereka semua menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang yang menyela sebenarnya adalah naga kecil. Dalam sekejap, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Wu Yun bertanya, "Ada apa, Shenlong kecil?" "Di sana, ke arah itu." Shenlong kecil memandang jauh, menunjuk ke arah kiri depan, dan bergumam. Semua orang melihat ke atas dan melihat hamparan pegunungan yang tak berujung. Namun, tidak ditemukan sesuatu yang aneh. Apa yang terjadi di sana? Wu Yun bahkan lebih bingung. Ada sesuatu di sana, aku merasa ada sesuatu yang memanggilku. Nada suara naga kecil itu agak aneh. Dan ketika dia mengatakan ini, Wu Yun dan yang lainnya tidak dapat memahaminya. Bagus sekali, apa yang memanggilmu? Wu Yun bertanya dengan bingung. Xiao Jin bahkan melangkah maju sambil menjabat tangannya di depan Shenlong kecil. "Hei, Kakak Aaron. Kamu tidak kesurupan lagi kan? Kenapa kamu terus mengatakan hal-hal aneh?" "Saudaraku, aku ingin pergi ke sana, aku harus pergi ke sana." Shenlong kecil tidak melakukannya. Mengabaikan Xiao Jin, dia berbalik dan menatap Wu Yun, ekspresinya sangat serius dan dia tidak terlihat bercanda. Wu Yun dapat melihat keseriusan Shenlong kecil, tetapi dalam situasi ini, sulit baginya untuk mengangguk. Alihkan perhatian Anda ke lonceng penciptaan ilahi. Pada saat ini, lonceng penciptaan ilahi telah menatap ke arah yang ditunjukkan oleh naga kecil itu. Tentu saja, dari sudut matanya, dia juga melihat sekilas mata Wu Yun ke arahnya. Namun, Wu Yun tidak menunggu Wu Yun berbicara. Lonceng penciptaan ilahi berkata langsung, ayo jalan-jalan bersama. Jika tebakanmu benar, disitulah seharusnya Gunung Longyin berada. Gunung Longyin, salah satu tempat paling misterius di dunia iblis. Rumor katakanlah, di mana nenek moyang klan naga pernah mundur dan mencapai pencerahan, dan mereka menjadi abadi dan naik. Ada juga banyak orang yang pergi mencari, berharap menemukan peluang yang ditinggalkan oleh nenek moyang klan naga itu. Tapi, tidak ada seorang pun telah mendapatkan apapun. Kemudian, tidak ada yang mempedulikannya, mengira itu hanya rumor dan kebohongan. Tapi sekarang Shenlong kecil menyebutkannya seperti ini,
jika perasaan Shenlong kecil benar, mungkin panggilan yang dia sebutkan seharusnya berasal dari nenek moyang mereka. Itulah kesempatan yang dicari orang-orang itu di klan naga saat itu. Sepertinya hanya keturunan klan naga sejati yang bisa merasakan adanya kesempatan semacam ini. Dewa Pencipta Zong berbicara dengan fasih. Wu Yun dan yang lainnya menjadi semakin bersemangat setelah mendengar ini. Entah itu Wu Yun atau Xiao Jin, mereka tentu berharap naga kecil itu bisa menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah membiarkan Xiao Shenlong melewatkan kesempatan ini. Selain itu, bahkan lonceng penciptaan ilahi pun menyetujuinya. Jadi apakah itu benar atau salah, Gunung Longyin adalah tempat yang wajib dikunjungi. Namun, jika ingin pergi, Anda tetap perlu bertanya kepada seseorang. Sambil berpikir, semua orang kecuali lonceng penciptaan ilahi memandang ke arah Dewa Bela Diri. Tentu saja Dewa Perang tidak akan keberatan. Dia mengangguk. Segera, sekelompok orang terbang menuju Gunung Longyin, yang berada jauh di langit dan tersembunyi di antara pegunungan yang luas. Bab 1997 Pegunungan Berbentuk Naga. Namun, hal ini tampaknya tidak terlalu jauh. Padahal, jaraknya memang tidak dekat. Mereka tidak menggunakan terowongan luar angkasa, mereka hanya terbang di udara. Butuh waktu hampir setengah jam untuk tiba. Tentu saja, jika itu hanya Wu Yun, bahkan lonceng penciptaan ilahi pun tidak akan mampu mendeteksi gunung mana di bawahnya yang merupakan Gunung Longyin. Karena setiap pegunungan terlihat sama. Tidak ada perbedaan. Namun, ini hanya untuk mereka. Untuk naga kecil, dia bisa membedakannya dalam sekejap. Saya melihat dia berada di gunung yang luas ini, melihat jauh, dia segera menentukan arah dan lari dengan cepat. Wu Yun dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Lonceng penciptaan ilahi dan Dewa Bela Diri tidak mengatakan apapun dan mengikuti dengan tenang. Karena dia mengetahui lokasinya dengan benar, naga kecil itu terbang sangat cepat. Setelah belasan napas, naga kecil di depan tiba-tiba berhenti. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah pegunungan biasa-biasa saja di bawah. Memang pegunungan ini tidak layak disebut dibandingkan pegunungan lain di sekitarnya. Itu rendah, tidak memiliki momentum, dan tidak memiliki aura yang seharusnya dimiliki oleh leluhur klan naga di tempat pengasingan dan kenaikan. Dengan kata lain, Wu Yun dan yang lainnya tidak akan terkejut jika naga dewa kecil itu tinggal di pegunungan manapun di sekitarnya. Tapi dia kebetulan berada di atas pegunungan yang begitu rendah, bahkan yang paling tidak mencolok. Ini pasti membuat Wu Yun dan yang lainnya penuh keraguan. Wu Yun relatif baik-baik saja, dia menekan keraguannya dan tidak banyak bicara. Tapi Xiao Jin tidak bisa menahannya. Dia menggaruk kepalanya dan berjalan menuju naga kecil itu. Ikuti pandangan naga kecil itu dan lihatlah pegunungan rendah di bawah. Dia berkata dengan terkejut, tidak, Saudara Harun, maksudmu nenek moyangmu berlatih di sarang gunung seperti itu. Tidak terlihat seperti itu pada pandangan pertama. Bahkan jika kita tidak menilai berdasarkan gambar yang terlihat dengan mata telanjang. Tapi lihat medan dan pegunungan di sini. Apakah ini terlihat seperti tempat latihan? Bagaimana kalau kamu mencarinya lagi dan jangan menemukan yang salah? Sebenarnya, meskipun Xiao kata-kata Jin kedengarannya tidak bagus, tapi apa yang dia katakan juga benar. Ini juga merupakan keraguan di hati Wu Yun. Namun, pada saat ini, Shenlong kecil yang selama ini diam tiba-tiba berbicara. Tunggu, monyet, jangan bicara. Xiao Shenlong tiba-tiba menghentikan Xiao Jin. Xiao Jin memahami situasinya dan langsung diam. Segera setelah itu, saya melihat naga dewa kecil itu perlahan menutup matanya dan sedikit memiringkan telinganya, dengan telinganya menghadap pegunungan di bawah. Ini seperti mendengarkan. Dengarkan suara yang datang dari pegunungan. Namun, tidak ada suara dimanapun. Tidak peduli itu Wu Yun, Xiao Jin, atau bahkan lonceng dewa penciptaan dan dewa perang, mereka tidak mendengar suara apapun. Tapi Wu Yun dan yang lainnya masih tidak berbicara dan menunggu dengan tenang. Dilihat dari tindakan si kecil Shenlong saat ini, dia jelas tidak bercanda. Dia pasti mendengar sesuatu. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi sebelumnya, mungkin hanya mereka, keturunan asli dari klan naga, yang dapat mendengar suara ini.
Proses ini berlangsung selama hampir 200 napas. Agar tidak mengganggu Shenlong kecil, Wu Yun dan yang lainnya diam-diam mundur jauh. Tiba-tiba, naga kecil itu bergerak. Setelah mendengarkan selama 200 napas penuh, dia kemudian membuat gerakan yang sangat aneh yang tidak dapat dipahami sama sekali oleh siapapun. Dia melihat naga dewa kecil itu tiba-tiba membuat tanda berdarah di telapak tangan kanannya. Saat darah mengalir, naga kecil itu melompat ke udara. Melonjak di udara, dengan kepala di atas kaki dan telapak tangan kanan menghadap ke depan, dia terbang langsung menuju pegunungan rendah di bawah. Dia tidak menggunakan keterampilan kultivasinya, jadi dia menabraknya begitu saja, sepertinya merugikan diri sendiri. Shenlong kecil, seru Wu Yun, penuh kekhawatiran. Dan Xiao Jin bahkan berteriak, "Sial, kakak Aron, apakah kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melukai dirimu sendiri?" Setelah mengatakan ini, mereka berdua hendak bergegas keluar. Hentikan naga kecil itu. Namun dia segera dihentikan oleh lonceng penciptaan ilahi. Tunggu, jangan khawatir. Pada saat ini, meskipun wajah Dewa Pencipta Zong juga menunjukkan keraguan. Tapi sepertinya dia memikirkan sesuatu. Tetapi pada saat dia memblokirnya, naga kecil itu langsung bertabrakan dengan pegunungan rendah di bawahnya. Ledakan. Terdengar suara keras. Tanah di bawah kakiku bergetar hebat. Riak di angkasa, seperti guntur, terus beriak di udara. Xiao Jin berseru kaget lagi. Tidak, kapan saudara Aron menjadi begitu kuat? Kamu tidak memerlukan kultivasi apapun, tetapi kamu dapat memukulnya dengan tubuh murnimu untuk menyebabkan gerakan sebesar itu. Tidak. Lonceng penciptaan ilahi berkata perlahan, itu klan naga. Kemungkinannya, itu warisan klan naga. Lihat di sana. Mengikuti arah jari lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun dan yang lainnya mendongak. Saya melihat ke depan, disertai getaran bumi, disertai suara gemuruh yang keras tersebut. Pegunungan rendah telah meledak sepenuhnya dan menghilang. Debu yang menutupi langit dan matahari menutupi beberapa gunung di sekitarnya, menghalangi pandangan Wu Yun. Anda dapat melihat dengan cermat melalui debu yang menutupi. Saya melihat bahwa di tempat yang semula hanya berupa pegunungan rendah, terdapat pegunungan baru yang muncul perlahan dari kedalaman tanah. Meski belum sepenuhnya bangkit, belum bisa melihat tampilan lengkapnya. Namun, hanya dari garis besarnya yang samar-samar, orang sudah dapat menyimpulkan bahwa pegunungan yang muncul dari bawah tanah ini sangatlah kuat dan megah. Melihat sekilas, dia menemukannya. Bentuknya sebenarnya seperti naga raksasa. Ini sebenarnya adalah pegunungan berbentuk naga yang sangat besar. Bab 1998 Transformasi Naga Kecil. Roar. Pada saat semua orang memperhatikan. Di udara di atas pegunungan berbentuk naga, seekor naga raksasa berubah menjadi bayangan dan tiba-tiba naik ke langit. Raungan yang memekakkan telinga itu seperti guntur, mengguncang langit sepenuhnya. Awan berwarna darah dengan cepat mengembun di atas langit. Dan dengan latar belakang awan berwarna darah, bayangan naga di bawahnya yang berguling dan bergerak di udara perlahan berubah menjadi merah darah. Bahkan, di bawah tubuh yang berdarah, tampak garis-garis emas samar terlihat samar-samar. Naga leluhur merah. Memang ada peluang bagi naga leluhur di sini. Dan, sebenarnya itu adalah naga leluhur berdarah yang akan berubah menjadi naga emas. Wu Yun, sepertinya kakakmu akan berubah menjadi naga emas. Dapatkan naga surgawi kali ini. Kesempatan yang luar biasa. Ya, Wu Yun mengangguk penuh semangat. Di samping itu, Xiao Jin juga sangat senang. Entah itu Wu Yun atau Xiao Jin, mereka secara alami sangat senang melihat naga kecil itu menjadi lebih kuat. Lambat laun, bumi berguncang hebat. Pegunungan berbentuk naga yang naik perlahan dari tanah perlahan-lahan mulai terbentuk, menampakkan tampilan aslinya. Tidak mengherankan, ini memang merupakan pegunungan berbentuk naga yang sangat luas. Ia tergeletak rata di tanah, berkelok-kelok dan membentang, mencapai panjang ratusan kaki. Ukurannya juga sangat besar. Bentuknya bahkan lebih hidup. Aura milik naga leluhur muncul dari tanah, bergema dan menyatu dengan cahaya merah darah yang bersinar dari awan berwarna darah di atas langit. Lalu dia perlahan bergabung ke dalam bayangan naga besar yang bergulir di udara. Pemandangan ini sungguh menakjubkan dan mengejutkan.
Bahkan Wu Yun dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan serangkaian seruan. Namun saat ini, sebuah suara memecah kedamaian di sekitarnya. Di mana naga dewa kecil itu? Jika hantu naga berwarna merah darah itu adalah penjelmaan dari naga leluhur, lalu di manakah naga dewa kecil itu dan mengapa ia hilang? Dia tidak akan digunakan lagi oleh naga leluhur untuk berkorban tubuhnya dan membangkitkan naga dewa kecil. Apakah ada naga leluhur? Orang yang berbicara adalah Xiao Jin. Kata-katanya penuh kekhawatiran. Memang benar, naga kecil saat ini memang telah menghilang. Tidak ada jejak naga kecil di sekitarnya, juga tidak ada nafasnya. Pada awalnya, Wu Yun tidak peduli karena menurutnya naga kecil itu tidak akan berada dalam bahaya. Tapi saat Xiao Jin mengatakan ini, tanpa sadar, dia mulai khawatir. Bagaimanapun, Xiao Shenlong pernah mengalami dimanfaatkan seperti ini. Namun, tepat ketika Wu Yun hendak menanyakan lonceng penciptaan ilahi apa pendapatnya tentang hal itu. Di depan, raungan tajam yang seolah menembus langit muncul dari tanah dan menembus langit. Bersamaan dengan raungan panjang ini, ada sosok kurus. Itu tidak lain adalah Shenlong kecil. Saat ini, naga kecil itu belum berubah menjadi wujud aslinya. Namun gelombang energi naga yang kental dan agung telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Segera, naga dewa kecil itu tergantung di dalam bayangan naga leluhur yang berdarah. Dari kejauhan terlihat samar-samar, dan dia dengan cepat menggerakkan beberapa jarinya. Mengaum. Tiba-tiba, auman naga lainnya terdengar. Namun, dapat dinilai dengan jelas bahwa auman naga yang datang saat ini jauh lebih rendah daripada auman naga sebelumnya. Ketika dia melihat lagi, seekor naga biru muncul di sekitar sosok besar naga leluhur yang berdarah. Ini adalah naga kecil. Dia juga berubah menjadi tubuhnya sendiri. Padahal, ukuran naga kecil itu tidaklah kecil. Panjangnya juga mencapai lebih dari 30 meter. Badannya juga seperti tiang batu yang tebal. Namun, ukurannya tampak terlalu kecil di depan leluhur naga darah saat ini. Sebab, naga leluhur berdarah itu panjangnya 100 kaki. Panjangnya 100 kaki dibandingkan dengan yang lebih dari 30 meter, terlihat jelas betapa besarnya. Namun, saat naga dewa kecil terus mengelilinginya, tubuh besar naga leluhur berdarah itu berputar dan bergerak. Terlihat dengan mata telanjang, naga leluhur berdarah, yang panjangnya 100 kaki, mulai menyusut dengan cepat. Dan aura agung naga leluhur yang terpancar dari tubuh naga leluhur berdarah itu dengan cepat melemah. Tidak, tepatnya, tidak melemah. Sebaliknya, ia dimakan. Benar, dia dimangsa oleh naga kecil itu. Secara alami, dengan kekuatan naga leluhur yang begitu agung, ia ditelan ke dalam tubuh. Naga kecil itu juga menjadi lebih kuat dengan cepat. Terlebih lagi, bukan hanya aura yang terpancar dari tubuhnya saat ini saja yang kuat. Ukuran tubuhnya juga mulai membesar dengan pesat dan menjadi lebih besar. Namun, hanya dalam beberapa ratus tarikan napas, ukuran naga dewa kecil itu telah berkembang dari sebelumnya 30 meter menjadi ratusan meter. Terlebih lagi, semua ini masih berlangsung, dan naga kecil itu semakin kuat. Bahkan warna naga kecil itu perlahan mulai berubah. Dari sebelumnya berwarna biru, seluruh tubuh perlahan berubah menjadi warna merah darah. Garis-garis berdarah mulai terlihat di tubuh naga kecil itu. Terlebih lagi, garis-garis berdarah ini awalnya hanya terlihat samar-samar, namun lambat laun menjadi jelas bagi mata. Pada saat yang sama, apa yang awalnya hanya garis-garis perlahan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Sudah waktunya untuk bertransformasi. Saudara Aaron akan berubah menjadi naga merah. Menurut tren ini, ketika dia sepenuhnya menyerap kekuatan naga leluhur, dia seharusnya mampu menyelesaikan tahap ketiga sepenuhnya, transformasi naga merah. Panggung. Xiao Jin berkata dengan sangat bersemangat. Ya. Wu Yun juga mengangguk penuh semangat, dan kemudian melanjutkan, ya, dan bukan hanya tubuh naga yang telah berubah. Jika kekuatan naga leluhur yang agung seperti itu benar-benar dilahap, saya khawatir itu akan langsung mencapai bahkan melewati tingkat transenden secara langsung mungkin bukan hal yang mustahil. Sudah dimulai. Saat Wu Yun sedang berbincang dengan Xiao Jin, suara lonceng penciptaan ilahi perlahan terdengar.
Bab 1999 transformasi selesai, naga merah berdarah. Mendengar ini, Wu Yun dan Xiao Jin segera mengangkat kepala dan melihat ke depan. Meskipun mereka agak tidak dapat memahami apa yang dimaksud dengan lonceng penciptaan ilahi ketika dikatakan bahwa itu telah dimulai. Bukankah ini sudah mulai melahapnya? Kenapa baru mulai sekarang? Namun, saat mata mereka tertuju pada naga kecil itu, keraguan ini segera terjawab. Pada saat ini, dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa naga kecil itu melahap semakin cepat. Ukuran tubuhnya telah mencapai panjang lebih dari 200 meter. Tubuhnya juga sangat besar, dan hantu berdarah naga leluhur menjadi semakin lemah. Dengan kata lain, ini bukanlah kelemahan. Namun kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya akan ditelan oleh naga kecil itu. Itu hanya beberapa saat kemudian. Itu disertai dengan suara seperti suara gemuruh. Itu adalah auman naga kecil. Keras dan keras. Langit dan bumi bergetar. Auman naga saat ini sama dengan auman naga yang dibuat naga kecil sebelum melahapnya. Tidak peduli suara atau kekuatannya, semuanya tidak lagi sama. Faktanya, itu sudah hampir sama dengan auman naga leluhur yang berdarah. Tentu saja, fokus saat ini bukan pada auman naga kecil. Fokusnya saat ini adalah transformasinya. Dan ini juga alasan mengapa teori lonceng ilahi penciptaan dimulai. Naga kecil itu mulai benar-benar berubah. Garis-garis berdarah yang merembes ke tubuhnya dengan cepat menyebar ke tubuhnya. Naga kecil itu bertransformasi dari naga biru tahap kedua ke tahap naga merah. Bagaimanapun, itu dimulai dari naga bumi selangkah demi selangkah, berubah selangkah demi selangkah, dan datang perlahan. Meski hanya tersisa tahap terakhir sebelum naga emas bercakar 5 terakhir. Tapi perjalanan naga kecil itu masih panjang. Namun transformasi saat ini sudah menjadi suatu kepastian. Namun, tampaknya naga kecil itu tidak sedang menjalani masa-masa yang mudah. Dia tampak sangat kesakitan. Meskipun dia tidak mengaum kesakitan, melihat postur tubuhnya yang berguling-guling dengan keras di udara, itu sudah cukup untuk melihat bahwa dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan lebih dari itu, gelombang kekuatan yang sangat dahsyat terus mengalir keluar dari tubuh naga kecil itu. Di sekelilingnya, kegilaan melanda. Sepertinya dia bisa menjadi gila kapan saja, keluar dari tubuhnya, dan mati. Melihat pemandangan seperti itu, Wu Yun dan Xiao Jin diam-diam merasa khawatir. Wu Yun bahkan bertanya, "Bajingan tua, apa yang terjadi? Apakah naga kecil itu akan baik-baik saja?" Menghadapi kekhawatiran Wu Yun, lonceng penciptaan ilahi tersenyum tipis. "Jangan khawatir, tidak ada yang salah dengan itu. Ini adalah reaksi normal. Transformasi, dari dalam keluar, dari akar garis keturunan ke sublimasi dan transformasi, secara alami melibatkan rasa sakit. Dan, lihat, ini si kecil memang seperti ini. Keadaan dan reaksi transformasinya sudah sangat baik padanya. Suatu kali, aku melihat nenek moyang klan naga mengubah garis keturunannya. Dia meninggal 3 kali dan menderita penyiksaan tanpa akhir sebelum dia mampu menyelesaikannya. Sebagai perbandingan, dia sudah sangat beruntung. Agaknya, itu juga yang terjadi. Garis keturunan. Leluhur Long, untuk mencegah generasi mendatang mengalami rasa sakit saat menyerap kekuatannya, dia menghilangkan reaksi kekerasan itu dalam kekuatan warisan yang dia tinggalkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Yun dan Xiao Jin melepaskan begitu saja. Hati datang. Mereka memahami lonceng ilahi penciptaan, karena lonceng ilahi penciptaan membuatnya begitu mudah, maka tidak perlu lagi mengkhawatirkan naga kecil itu. Selanjutnya, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu. Tunggu sampai naga kecil menyelesaikan transformasinya. Namun, saat dia berbalik, mata Wu Yun tiba-tiba beralih ke Dewa Perang. Saat ini, saya melihat Dewa Perang berdiri di sana dengan tenang. Dari awal hingga akhir, tidak ada satu kata pun yang terucap. Pada awalnya, karena seluruh perhatiannya tertuju pada naga kecil itu, Wu Yun tidak terlalu memperhatikan Dewa Perang. Ketika saya melihatnya saat ini, segala macam keraguan tiba-tiba muncul di hati saya. "Tuan, kamu..." Akhirnya, Wu Yun tidak bisa menahan diri, dan dia hendak bertanya. Lagi pula, sejak meninggalkan Istana Phoenix Emas,
Dewa Perang telah banyak berubah dari sebelumnya. Pada saat ini, alasan mengapa Wu Yun ingin bertanya bukan karena hal lain, tetapi karena dia khawatir apakah sesuatu telah terjadi pada Dewa Perang. Namun, dia baru saja berbicara sebelum dia sempat bertanya. Lonceng penciptaan ilahi menghentikannya secara langsung. Jangan bertanya terlalu banyak tentang tuanmu. Jangan khawatir, tuanmu baik-baik saja. Dia hanya tidak mau bicara. Ini, pupil Wu Yun sedikit menyusut. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika kata-kata itu terlontar dari bibirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah merenung sejenak, dia menyerah. Jangan berpikir lagi. Karena lonceng penciptaan ilahi mengatakan bahwa Dewa Perang baik-baik saja, dia tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan Dewa Perang sebelumnya. Mo berkata bahwa menurutnya tidak akan terjadi apa-apa pada Dewa Perang. Bahkan jika terjadi kesalahan, dia tidak dapat melakukan apapun untuk membantu. Mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, dia perlahan-lahan fokus pada naga kecil itu. Saat ini, naga kecil itu masih berguling-guling dengan keras di udara, menderita kesakitan. Tentu saja, rasa sakit seperti ini tidak berlangsung lama bagi naga kecil itu. Hanya 1/4 jam sebelum dan sesudahnya. Semuanya berangsur-angsur menjadi tenang. Tubuh naga-naga kecil itu tidak lagi berguling. Suasana kacau tidak lagi mendidih, tetapi berangsur-angsur menjadi stabil. Melihat ke atas, di langit, ada benda besar yang panjangnya sekitar 200 meter. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah naga kecil. Transformasi garis keturunan, benar-benar dipromosikan ke tingkat ketiga naga merah berdarah. Namun, itu terjadi pada saat ini. Tepat ketika Wu Yun dan yang lainnya hendak melangkah maju untuk menghibur dan merayakan naga kecil itu. Saat berikutnya, ledakan keras menghantam langit. Di saat yang sama, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Bab 2079 Kesengsaraan Surgawi yang tiba-tiba menjadi lebih kuat. Bukan hanya Wu Yun, Xiao Jin, lonceng penciptaan ilahi, tetapi juga Dewa Perang. Ekspresi mereka sedikit membeku, dan kemudian mereka melihat ke arah awan petir yang dengan cepat mengembun di langit. Benar, ada juga kesusahan Guntur. Sekarang, setelah sepenuhnya menyerap kekuatan warisan naga leluhur berdarah ini, kekuatan naga dewa kecil itu mungkin telah melonjak ke tingkat yang transenden. Apalagi, setidaknya mereka berada pada tahap akhir transendensi. Diperkirakan mereka telah mencapai titik di mana mereka dapat mengatasi 7 atau 9 kesengsaraan surgawi. Tentu saja, dia juga perlu mengatasi kesengsaraan. 99-81 tingkat kesengsaraan Guntur. Dari 19 kesengsaraan surgawi menjadi 79 kesengsaraan surgawi. Total ada 7 kesengsaraan surgawi. Selanjutnya pasti lama sekali. Segera, 19 kesengsaraan surgawi perlahan turun. Tentu saja, Wu Yun dan yang lainnya telah melihat kesengsaraan Guntur beberapa kali, jadi mereka tidak terkejut. Di saat yang sama, mereka tidak mengkhawatirkan naga kecil itu. Bagaimanapun juga, aura yang terpancar dari tubuh naga kecil itu saat ini. Itu cukup membuktikan bahwa dia bisa dengan mudah menahan bencana ini. Saat Guntur turun satu demi satu, kesengsaraan surgawi juga perlahan meningkat dari awal tahun 1 menjadi 9. Secara bertahap, 7 atau 9 kesengsaraan surgawi terakhir telah tiba. 79 kesengsaraan surgawi, total 63 petir. Awalnya, ini bukan masalah bagi naga kecil itu. Karena, kekuatannya setidaknya telah mencapai tahap tengah dari 79 kesengsaraan surgawi. Dengan kekuatan seperti itu, menahan 7 atau 9 kesengsaraan surgawi saja sudah pasti bukan masalah. Namun, saya tidak tahu kenapa. Guntur langit yang awalnya damai dan kental tiba-tiba menjadi ganas. Di atas langit, gemuruh lautan yang semula tenang, bagaikan lautan tanpa angin dan ombak. Tetapi pada saat 7-9 kesengsaraan surgawi akan dimulai, tiba-tiba, lautan gemuruh yang awalnya tenang tiba-tiba mulai bergulung. Ibarat laut yang tenang, tiba-tiba muncul gelombang ombak yang bergejolak. Guntur mendidih dengan liar, dan bahkan ruang milik langit mulai terdistorsi secara bertahap. Sepertinya ruang itu akan runtuh sepenuhnya.
Dan dengan evolusi yang tiba-tiba dan aneh ini, alam surga 79 milik naga kecil menjadi semakin kuat. Namun hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan 79 kesengsaraan surgawi tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Terlepas dari apakah 7 atau 9 kesengsaraan surgawi pada saat ini dapat dibandingkan dengan kekuatan 89 kesengsaraan surgawi yang normal. Tapi itu jelas tidak lagi termasuk dalam kategori 7-9 kesengsaraan surgawi yang normal. Tekanan guntur yang tak ada habisnya menyapu seluruh negeri. Tanah dan ruang yang bisa dilihat dengan mata telanjang diselimuti seluruhnya di dalamnya. Kilatan guntur yang menyilaukan memenuhi ruangan, muncul dan menghilang. Melihat pemandangan ini, di kejauhan, wajah Wu Yun dan lainnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Terutama Wu Yun, karena dia pernah mengalami hal seperti ini. Selama masa kesengsaraan yang lalu, ada adegan di mana kesengsaraan tiba-tiba menjadi lebih kuat, jadi dia paling tahu bahaya apa yang dihadapi naga kecil itu saat ini. Apa yang terjadi, bajingan tua, kenapa bencana naga dewa kecil itu tiba-tiba menjadi lebih kuat? Wu Yun bertanya pada lonceng penciptaan ilahi dengan tergesa-gesa dan khawatir. Namun, kali ini, bahkan lonceng penciptaan ilahi tidak dapat memberinya jawaban yang bagus. Setelah merenung sejenak, lonceng penciptaan ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, ini sangat aneh. Secara logika, seharusnya tidak demikian. Sebenarnya, ngomong-ngomong, lonceng penciptaan ilahi adalah orang yang paling tahu tentang hal semacam ini. Bahkan lonceng penciptaan ilahi paling tahu mengapa bencana Wu Yun tiba-tiba menjadi lebih kuat terakhir kali. Terakhir kali kesengsaraan surgawi Wu Yun tiba-tiba menjadi lebih kuat, itu karena Dewa Perang, umat surga, yang diam-diam turun tangan. Tapi kenapa bencana naga dewa kecil bisa seperti ini? Seharusnya tidak demikian. Sebab, naga kecil itu tidak ada hubungannya dengan Dewa Perang. Terlebih lagi, kini Dewa Perang telah menemukan cara untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya. Orang-orang di alam ilahi dan dao surgawi bahkan tidak tahu di mana Dewa Bela Diri berada. Bagaimana mereka mengetahui hal ini? Melihat lonceng penciptaan ilahi menggelengkan kepalanya, Dewa Perang melihat ke arah Dewa Perang lagi. Meskipun dalam banyak hal, Dewa Perang tidak mengetahui sebanyak lonceng penciptaan ilahi. Bagaimanapun, keberadaan lonceng penciptaan ilahi jauh melampaui Dewa Perang. Tapi sekarang, Wu Yun tidak punya siapapun untuk bertanya. Sebagai pengamat, dia tidak boleh ikut campur dalam hal semacam ini. Sekali Anda melakukan intervensi, itu hanya akan memperburuk situasi. Namun, Wu Shen bahkan tidak menoleh ketika dia bertanya pada Wu Yun. Sepertinya dia tidak mendengarnya sama sekali. Tapi saat Wu Yun hendak bertanya lagi, suara Xiao Jin tiba-tiba terdengar cepat. "Tunggu sebentar, saudaraku, lihat ke sana, gunung berbentuk naga itu." Setelah mendengar ini, Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba mendongak. Bahkan mereka dikejutkan dengan pemandangan yang mereka lihat di depan mereka. Saya melihat saat langit naik, 79 kesengsaraan menjadi semakin menakutkan dan dahsyat. Di bawah, pegunungan berbentuk naga yang semula tersungkur di tanah mulai bergetar hebat. Dan saat bergetar, gelombang aura yang melonjak menyapu seluruh pegunungan berbentuk naga. Sapuan aura ini bahkan membuat tekanan gemuruh yang menyelimuti dunia menjadi tidak terlalu menakutkan setelah melonjak beberapa kali. Meski tidak bisa sepenuhnya menghilangkan tekanan guntur. Namun, hal itu membuat naga kecil yang tidak nyaman, yang tertekan oleh tekanan guntur di udara, untuk bersantai semaksimal mungkin. Di saat yang sama, pegunungan berbentuk naga di bawahnya mulai naik perlahan. Ia tidak lagi merangkak di tanah, ia malah naik perlahan ke udara. Adegan ini hampir tidak dapat dipahami oleh Wu Yun dan Xiao Jin. Namun, mata lonceng penciptaan ilahi yang awalnya keruh dan ragu-ragu tiba-tiba menjadi sangat jelas. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu mengapa kesusahan guntur si kecil ini tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba berkata dengan penuh semangat.